105,6 FM Radio Station. Radio kami, Radio KMN Sukabumi. You're currently hearing to Wellness Ways program. Ride the wave and lead the way. Let's go. 105,6 FM Radio kami, radio digital dan podcast KMN Sukabumi. Hello well people, selamat hari Senin, waktunya back to rutinitas pagi yang nyenengin. Ya harus seneng dong, supaya makin semangat juga buat jalanin hari ini. Jangan lupa minum air putih ya well people, biar bisa fokus kus dengerin radio kami pagi ini. Well people, udah hafal dong ya, dari suaranya yang bisa bikin kalian happy ini, siapa lagi kalau bukan aku, Ana, yang akan nemenin kalian buat bahas seputar wellness tinggi ala Gen Z. Ingat apa? Tetap di sini di radio kami supaya bisa well tiap hari. Well people, tahu nggak sih? Ada yang spesial hari ini, tapi bukan martabak. Apa hayo? Jadi, well people, pagi ini aku nggak cuma sendiri nih buat nemenin kalian, tapi udah bareng sama salah satu praktisi di bidang kesehatan yang kayaknya well people udah ada yang kenal sih sebagai orang Sukabumi. Ada yang udah bisa nebak siapa? Langsung aja ya, aku kenalin. Aku udah sama Kak Reni selaku praktisi kesehatan yang juga menjabat sebagai dosen dan bidan di RSUD R. Samsudin, Kota Sukabumi. Halo Kak. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Boleh dong Kak sapa well people, sekalian kenalan singkat buat yang belum kenal, karena kan tak kenal maka tak sayang, Cina. Oke baik, selamat pagi well people semuanya. Perkenalkan, saya Reni Eka Lestari, seorang bidan, dosen, serta praktisi kesehatan. Wah hebat banget ya Kak Reni, nggak sabar deh buat ngobrol-ngobrol makin jauh. Nah, well people, di episode sebelumnya kan udah ngomongin tentang kebiasaan minum manis dan dampaknya buat tubuh. Aku juga udah ajak well people ikut challenge seminggu tanpa minuman manis. Gimana? Udah jadi solusi dari problem kita yang satu itu belum? Ngomongin problem, ada lagi nih problem sejuta umat Gen Z tentang cara atur pola makan yang masih berantakan dan bisa bikin naik berat badan. Nah, tapi kita bukan mau bahas masalahnya ya, melainkan solusinya. Hari ini kita akan ulas tuntas tentang satu hal yang udah sering banget jadi resolusi kita tiap tahunnya. Apaan tuh? Tak lain dan tak bukan adalah diet. Enaknya kita pemanasan dulu nggak sih? Biar lebih siap nih buat take a note seputar diet ini. Tenang aja nih ya, biar gak sepi pemanasannya. Aku udah sediain lagu nih buat well people. Ini dia Kalau Langit Telah Senja by Angsa Serigala. Happy listening well people. You're currently hearing to Wellness Ways program. Ride the wave and lead the way. Let's go. Halo, kali ini aku lagi bersama siapa dan angkatan berapa dari prodi apa? Melisa dari KMN 60. Saya Java dari IKN Angkatan 61. Niat TNK 60. Kira-kira apa yang kamu ketahui tentang diet? Menjaga makan. Diet itu proses seorang menurunkan berat badannya sampai titik ideal yang dia pengen. Dia itu punya tujuan sendiri buat kurusin badan. Kira-kira tujuan dari diet itu apa? Biar badannya bagus, hidupnya sehat, dan biar kayak Jisoo Blackpink. Biar tubuh kita ini sehat, lebih sehat. Oke. Tapi secara spesifiknya tujuan diet itu apa tuh? Nurunin berat badan. Tujuan diet tuh selain untuk menurunkan berat badan dan mencari titik ideal berat badan, itu buat hidup lebih sehat juga. Karena dengan kita diet, kita tuh bisa membatasi apa yang masuk ke tubuh kita. Jadi bisa lebih sehat lah, lebih difilter.
Halo well people, balik lagi sama aku Ana di radio kami, radio digital dan podcast KMN Sukabumi. Welcome to Wellness Wave, ride the wave, live the wellness. Oke well people, hari ini kita bakal bahas sesuatu yang seru banget dan pastinya nggak asing di telinga kalian. Padahal diet itu lebih luas dari itu well people. Makanya biar gak salah kaprah, kali ini aku nggak sendirian, udah hadir bersama kita narasumber keren banget, seorang nutrisionis sekaligus praktisi hidup sehat, Kak Reni Eka Lestari atau biasa dipanggil Kak Reni. Halo Kak Reni, apa kabar nih? Halo, alhamdulillah baik. Oke, well people, kita langsung aja ya masuk ke obrolan. Go, go, go! Kak, sebenarnya nih, definisi diet itu apa sih? Apakah cuma sebatas jaga pola makan atau ada makna yang lebih dalam dari itu? Oke, kita luruskan dulu nih. Yang namanya diet atau diet itu adalah pengaturan pola makan. Goalsnya bisa untuk menaikkan berat badan atau menurunkan berat badan. Jadi kalau sering didengar diet itu untuk menurun berat badan, nggak cuma untuk nurunin aja, tapi bisa untuk menaikkan berat badan. Memang yang populer itu yang namanya kita sering dengar diet atau diet itu tuh untuk nurunin berat badan. Jadi apa nih definisi diet sebenarnya? Adalah pengaturan pola makan. Jadi goalsnya tadi ada dua, naik atau turun. Apa yang diatur? Tentunya dari pola makannya, jenis makanannya, serta apa sih yang boleh dan gak boleh pada saat kita melakukan program diet. Wah, ternyata gitu ya, well people. Menarik banget ya. Tapi aku masih penasaran nih Kak. Kita sebenarnya perlu diet itu kalau lagi kondisi apa sih? Apakah kalau lagi berat badan kita udah naik signifikan baru mulai diet? Atau justru siapa aja sebenarnya nih yang boleh diet? Oke, kapan kita harus diet atau mengatur pola makan kita? Sebetulnya kita bisa menghitung nih body mass index kita atau indeks massa tubuh kita. Jadi karena kita bukan supermodel yang memang pengaturan berat badannya itu diatur oleh look dari pakaian, karena kita memang ngejarnya sehat, berarti kita akan berkiblat kepada body mass index atau indeks massa tubuh. Indeks massa tubuh kita bisa ketahui normalnya itu dari menghitung pakai kalkulator nih, gampang, semuanya bisa self assess atau bisa menghitung sendiri berat badan per tinggi badan dalam meter dikuadratkan. Nanti berapa nih hasilnya? Nanti tinggal dimasukkan ke dalam tabelnya, ada kriterianya. Nanti kalau misalkan kriterianya berapa udah dapetnya nih, kita masukkan ke dalam tabel, itu masuk kategori normal, obes atau overweight. Dari situ kita punya lampu kuning nih, jadi kita harus kembali ke jalan yang benar. Misalkan kita udah overweight nih, berarti kita harus naikin berat badan, atau kita udah underweight nih, berarti kita harus naikin berat badan. Kenapa kita harus berada di body mass level atau level indeks massa tubuh yang normal? Karena ketika indeks massa tubuh kita normal, metabolisme kita akan benar. Jadi seluruh nutrisi itu bisa mencapai organ. Jadi semua organ terpenuhi mikro dan makronutriennya gitu. Jadi kapan, kalau ditanya kapan, berarti ketika kita sudah tidak berada di posisi normal pada body mass index kita. Berarti kalau ada yang bilang berat badan aku kayaknya kurang ideal, itu juga boleh diet nggak sih Kak? Terus gimana sebenarnya cara mengukur berat badan ideal? Apakah cukup dengan ngerasa, aduh aku kebanyakan makan nih, atau ada patokan khusus gitu selain dari body mass index itu? Oke, biasanya untuk Gen Z nih, apalagi perempuan-perempuan muda yang ABG pasti akan merasa lebih confidence ketika berat badannya ideal. Tadi kita ketahui idealnya itu dari body mass index, ketika berat badan dan tinggi badan kita itu ideal dari look ataupun dari kesehatannya. Nah terus kapan nih kita mulai boleh mulai warning atau mulai kapan kita harus diet nih? Ya ketika tadi itu jangan cuman ngerasain feeling aja, tapi kita juga bisa langsung melakukan body mass index. Memang biasanya gini, ketika kita naik berat badan mulai terasa nih ada bangun tidur nggak enak, terus kaki mudah pegal. Biasanya kalau yang apalagi ibu-ibu yang ibu muda yang baru hamil, yang biasanya tinggi badan dan berat badannya itu normal dengan berat misalkan
47 km ketika dia hamil atau ada kenaikan berat badan yang jadi 55 kg, itu ternyata kakinya mudah sakit, lututnya mudah nyeri, bangun tidur mudah lelah, dia udah tidur lama tapi tetap capek. Kenapa? Berarti ada yang salah dengan metabolisme tubuhnya. Nah, salah satunya adalah kelebihan berat badan. Jadi, apalagi untuk perempuan, ketika kita kelebihan berat badan, hormon juga akan terganggu. Jadi kalau teman-teman ABG nih yang masih headnya nggak lancar atau headnya sering nyeri, dysmenorrhea, itu dikarenakan tadi salah satunya karena obesitas atau overweight. Nah, well people, makin kesini makin kebuka ya pandangan kita tentang diet. Jangan kemana-mana, setelah ini kita bakal lanjut ngobrol lebih dalam lagi bareng Kak Reni. Stay tune di radio kami, radio digital dan podcast KMN Sukabumi. You're currently hearing to Wellness Ways program. Right the way. Let's go. Minum manis lagi? Itu udah gelas ketiga kamu loh hari ini. Hah? Ya nggak apa-apa lah, kan masih muda. Diabetes mana mungkin deket-deket. Justru itu salah. Sekarang banyak loh anak muda kena diabetes gara-gara kebiasaan kayak kamu. Kalau dibiarin, bisa bahaya dampaknya buat mata, ginjal, bahkan jantung. Waduh, kayak gitu ya? Serem juga ya. Terus gimana dong cara aku nyegahnya? Soalnya aku udah kebiasaan minum manis. Gampang kok. Kurangi aja gulanya dan ganti sama buah atau sayuran. Jangan lupa olahraga juga tuh. Ingat kata orang tua, mencegah lebih baik daripada mengobati. Oke deh kalau kayak gitu. Mulai sekarang kayaknya aku bakal stop banyak-banyak konsumsi yang manis. Kan kesehatan lebih mahal daripada minuman dan makanan yang aku beli. Pesan ini dipersembahkan oleh radio kami. You're currently hearing to Wellness Ways program. Right the way. Let's go. Halo well people, balik lagi nih di Wellness Wave, Ride the Wave, Live the Wellness. Kalian udah makan belum nih sekarang? Atau masih nunggu updatean diet di Wellness Wave? Buat yang masih nunggu, tenang aja ya. Kalian gak nunggu untuk orang yang salah kok. Karena aku masih sama Kak Reni yang siap buat jawabin pertanyaan kita para Gen Z pejuang diet. Real no fake. Nah, tadi kan kita udah bahas ya, gimana caranya hitung berat badan ideal yang sesuai sama tubuh kita. Sekarang aku mau geser dikit nih, well people, ke topik yang lebih relate sama kita sebagai Gen Z. Gen Z kan selalu punya kriteria ya kak, entah itu kriteria pasangan, sahabat, atau teman. Nah, kalau kasusnya untuk diet, buat yang punya kriteria diet no karbo atau nggak konsumsi karbohidrat sama sekali, kira-kira salah nggak sih kak? Oke, saat ini tren diet memang sedang happening banget. Jadi banyak banget praktisi-praktisi baik kesehatan maupun non-kesehatan membuat teori baru tentang diet atau pengaturan pola makan. Sebetulnya diet non karbo itu dari segi kesehatan tidak dianjurkan. Justru tubuh itu tetap butuh makronutrien dari karbohidrat. Jadi tubuh kita ini kan kompleks ya. Ada yang namanya makronutrien dan mikronutrien. Makronutrien kayak karbohidrat, protein yang besar-besar itu kita butuh juga. Jadi kalau misalkan mau nurunin berat badan, goalsnya dietnya kita mau turun berat badannya, berarti ya karbohidratnya dikurangi, tapi bukan dihilangkan karena tubuh kita tetap butuh karbohidrat. Mungkin kita suka juga dengar yang misalkan cuma makannya daun-daunan aja atau no karbo sama sekali, daun-daun sama air putih aja. Tentunya nanti berat badannya turun nggak? Tentu akan turun, tapi nanti malah jadi kurang nutrisi atau malnutrisi. Efeknya apa? Bisa anemia, nanti dia bisa kekurangan defisiensi zat besi, jadi defisiensi vitamin A. Nah, itu yang bikin nanti tubuh kita kurus tapi nggak seger. Jadi pengennya kan walaupun kita pengennya nurunin berat badan nih, tapi maunya tentunya sehat, tetap segar, tetap bugar, bukan jadi yang diet tapi lemes, loyo, nggak bisa beraktivitas. Itu justru diet yang salah. Dan diet yang salah jangan dikira itu adalah goals. Misalkan cepet nih, aduh kita sebulan bisa turun 10 kilo misalkan. Justru penurunan berat badan yang signifikan terlalu besar
karena kekurangan nutrisi atau malnutrisi, itu ada bahaya mengintai di belakangnya, yaitu penyakit-penyakit penyerta, mudah infeksi, nanti mudah pilek. Jadi kalau yang lagi diet nih, aduh gampang banget pilek. Kenapa? Karena imunitasnya menurun. Cara dietnya yang salah, mikronutriennya nggak dapet, vitamin C, vitamin A nya kurang, zat besinya kurang, headnya berantakan, moodnya hancur. Jadi saran saya, ikutilah pola diet atau pola pengaturan makan itu yang benar sesuai dengan ilmu-ilmu yang sudah teruji oleh para ahli kesehatan. Jadi ibaratnya gini deh, kalau misalkan melahirkan kan harus ke bidan nih, jangan ke paraji. Nah begitupun diet, berkiblatnya harus ke dokter spesialis gizi klinik, jangan ke praktisi-praktisi yang mengandalkan pengalaman dia saja, karena pengalaman tubuh seseorang akan berbeda dengan orang lainnya. Misalkan pola diet non karbo itu di orang tersebut berimpact banget nih, turunnya banyak, terus cepet, terus dalam waktu singkat nggak balik lagi. Tapi di kita mungkin nggak cocok karena tadi itu adalah pola diet yang kurang tepat gitu. Berarti mengonsumsi karbo tuh tetap boleh ya Kak, asalkan sesuai sama porsi makan kita. Tapi jangan kebablasan juga ya, well people. Takutnya nanti malah gagal lagi deh buat checklist resolusi diet tahun 2025. Turun 10 kilo, dicoret, diganti. Jadi 2026, kelamaan dong. Yang ada nanti keburu lulus itu mah. Oh iya, sekalian deh Kak, aku mau wakilin well people buat yang udah dengerin episode kemarin tentang minuman manis. Yang manis-manis lah, kayak aku gitu. Itu berarti masih boleh dikonsumsi nggak sih Kak? Minuman atau makanan yang punya kandungan gula lebih tinggi kayak gitu? Atau kandungan gula yang baik buat diet itu sebenarnya kayak gimana ya? Oke, kebutuhan gula, kita tubuh ini kan butuh nih gula ya, karena kan gula juga memang salah satu mikronutrien yang kita butuhkan. Nah, tapi kebutuhannya harus dipahami bahwa dalam 24 jam atau 1 hari, tubuh kita maksimal untuk menerima glukosa dari luar atau gula dari luar itu hanya 1 sendok makan atau 2 sendok teh deh sama ya. Nah, kalau misalkan kita sudah dapat itu dari masakan, misalkan kita masak sayur, ada gulanya kan dikit, itu boleh. Atau misalkan kita makan apa ya yang dicocok gulanya sedikit, itu boleh. Asal tidak melebihi tadi kelebihan dari maksimal yang kita butuhkan. Nah, sedangkan minuman manis, bayangkan 1 gelas minuman manis itu gulanya bisa sampai 3 sampai 4 sendok. Itu melebihi batas dari kebutuhan gula per hari kita. Tentunya hal itu seolah-olah tidak terlihat cuma segelas doang, segelas matcha nih pakai whipped cream, kayaknya juga gak akan bikin naik berat badan. Kata siapa? Justru kelebihan gula itu membuat tubuh kita lonjakan glukosa dalam darahnya tinggi. Jadi jangan salah ketika kita pengennya minum kopi karena ngantuk nih ngerjain tugas, kalian ngantuk ngerjain tugas, pesan kopinya karamel macchiato tambah whipped cream tambah toppingnya banyak banget. Bukannya seger, malah jadi ngantuk. Kenapa? Karena ada lonjakan gula darah. Ketika gula darahnya melonjak, pasti tubuh metabolisme menjadi cepet, jadi capek, malah ngantuk. Jadi bukannya seger, malah ngantuk. Jadi saran saya sih kalau misalkan lagi mau pengaturan berat badan, menuju ke penurunan, itu dikurangi si asupan dari glukosa atau gulanya. Kenapa? Karena tadi lonjakan itu bisa membuat kenaikan berat badan yang kasat mata gitu. Jadi kayak yang padahal makan nasinya cuma 1 kali kok sehari, cuman karamel macchiato-nya 3 kali. Nah, itu yang bikin kalian tanpa sadar sedang menimbun timbunan lemak yang nantinya akan berpengaruh kepada kenaikan berat badan. Jadi udah mulai deh dieliminasi minuman-minuman manis gitu. Oke, tuh ya denger well people. Buat yang suka craving berarti masih boleh ya Kak ya, 1 atau 2 kali dalam sebulan. Ya, tentunya boleh. Jadi diet itu sebetulnya kan pengaturan. Jadi ketika kita punya pengendalian terhadap diri kita, itu masih oke lah, wajar. Kayak contohnya dalam seminggu pengen dong, kayaknya kangen nih minum susu coklat misalkan, atau pengen minuman manis nih karena udah seminggu ini kita minumnya air putih doang.
itu kalau misalkan mau cheat day itu boleh aja, tapi cheat day-nya harus di jam makannya. Jadi yang salah itu kadang suka gini, padahal cheat day cuma sehari tapi kok naik berat badan. Tadi pengaturan pola makan yang benar itu adalah ketika kita mau diet nih, tapi jangan salah, diet yang benar itu kita tetap makan 3 kali sehari. Jadi diet tapi tetap makannya sesuai dengan jam. Misalkan kita makan berat jam 6:30. Isinya apa? Isinya tetap ada karbohidratnya, proteinnya, sayurnya, dan nabatinya. Itu keempat komponen yang harus ada. Setelah itu jam 6:30 misalnya kita makan, 9:30 kita makan buah. Wajib, buahnya buah berair. Apa coba buah berair? Jeruk, semangka gitu ya. Jadi buah-buah yang berair. Nah, 12:30 kita makan lagi. Ketika kita makannya teratur, asam lambung juga dia punya pengaturan. Tubuh kita ini pinter loh. Jadi tubuh kita punya alarm sendiri. Oh, ini udah jam 6:30 nih ngeluarin asam lambung. Jadi nanti kalian pas diet yang benar, diet yang sehat, pasti nggak ada lagi yang cerita anak ABG sakit mah atau gastritis atau GERD gitu, udah nggak ada lagi karena si katup dari asam lambungnya dia sudah bisa mengikuti pola makan kita. Nah, jadi kayak yang tadi, kalau kita pola makannya sudah sesuai dan sela-sela antar waktu makan diisi dengan buah yang which is itu kan seratnya tinggi ya, pasti akan kenyang lebih lama. Jadi udah nggak ada tuh craving yang pengen makan manis. Nah, cobain deh, pasti si tubuh tuh dia sudah beradaptasi dengan pola makan yang benar dan jenis makanan yang benar. Jadi benar tuh kalau misalkan ada yang bilang makan tuh harus yang real food ya, itu tuh benar karena tubuh kita lebih mudah mengenali dan mencerna dengan bahan-bahan yang memang lebih alami gitu. Oke, nah tapi Kak aku mau nanya nih, kalau misalnya sekarang kan banyak banget variatif banget menu atau cara diet ya. Nah, aku mau nanya kalau misalnya oatmeal atau chia seed itu kacang-kacangan yang suka lewat di sosial media itu sebenarnya memang cocok jadi makanan utama yang wajib dikonsumsi saat diet nggak sih? Nah, ini nih. Ada proteinnya. Gampang deh, anak-anak kosan kan kalau nggak ayam telur ya. Diet sebetulnya sudah kita dapatkan di makanan rumah. Jadi udah deh nggak usah yang ribet-ribet pakai chia seed, pakai apa segala macam, nggak usah, karena chia seed sebetulnya kan itu fungsinya untuk meningkatkan metabolisme. Jadi makan chia seed untuk meningkatkan metabolisme, tapi metabolisme umur 20 sampai 30 tahun itu lagi bagus-bagusnya. Kalian cukup makan yang benar, tadi komponen 4 makan itu harus ada, olahraganya seminggu 3 kali, nggak usah yang susah, cukup jalan kaki doang selama 15 sampai 30 menit, nggak usah lari, jalan kaki aja kalian. Itu udah meningkatkan metabolisme. Jadi kata siapa? Kalau diet malah jadi mahal, harus beli chia seed, harus beli oatmeal, gandum-ganduman, makannya harus sehat, cemilannya juga harus yang non gluten segala rupa. Enggak, padahal karena diet yang gampang itu, yang sehat itu adalah diet yang sesuai dengan makanan rumah. Jadi apa yang dipasak sama mamah nih di rumah itu dimakan. Jadi jangan pilih-pilih makanan lagi deh kalau mau diet gitu. Oke, berarti emang bener tuh ya, well people, kalau real food itu kayak semacam superfood gitu buat kita yang lagi diet. Iya, benar. Banyak manfaatnya, mudah ditemuinnya, sama yang paling penting murah harganya. Betul. Ya Kak, gitu ya. Oke, jadi kayak semacam masakan rumahan yang tadi ya, yang dimasak di rumah, yang kayak misal kayak underrated kayak sayur rebus, itu tuh berarti real food yang aman ya? Betul, aman banget. Jadi kayak anak-anak kos nih, kalau misalkan bingung mau makan apa, gampang kok, di warteg itu udah lengkap banget dan harganya lebih murah dibanding kalian makanan fast food, bener kan? Iya betul. Tuh ya, jadi denger ya well people yang masih malu untuk makan masakan rumahan yang termasuk real food, terutama pas lagi diet, jangan malu lagi ya. Karena seperti yang tadi juga dilansir oleh liputan6.com, makanan yang diolah dengan secukupnya kayak real food bisa kasih nutrisi yang lebih maksimal dan pemenuhan gizi yang lebih optimal. Apalagi buah-buahan tuh yang tadi sudah dibilang juga, yang punya gula alami bisa bikin kita konsumsi yang manis-manis tapi nggak nyakitin karena di dalamnya kaya akan vitamin. Nah, selain itu, well people, kalau kita makan masakan rumahan, kan kita bisa atur porsinya, cara masaknya, sekaligus bahan-bahan pembuatannya. Itu jadi bikin kita lebih mudah lagi buat mengontrol hal-hal yang masuk ke tubuh kita.
Seru banget ya well people. Cung, coba siapa yang jadi nggak sabar buat masak menu dietnya sendiri? Nah, biar makin seru nih well people, aku mau bacain curhatan dari beberapa well people yang udah DM kita di Instagram. Tapi, sebelum itu kita jeda sebentar ya sama yang satu ini. Tetap di sini di radio kami, radio digital dan podcast KMN Sukabumi. You're currently hearing to Wellness Waves program. Ride the wave and lead the wellness. Let's go. Oi, sibuk banget. Lagi ngapain sih? Ini lagi cari rekomendasi tempat makan yang dekat kampus. Tempat makan? Bukannya banyak ya? Emang mau makan apa sih? Sebenarnya menyemil aja sih, sekalian ngopi. Biasa buat kelarin tugas yang tadi. Oh, ke kedai kopi bara aja. Lokasinya ada di Jalan Sarasa, Kecamatan Cibareng. Kalau dari kampus IPB, begitu keluar gerbang, tinggal belok kiri aja. Lurus sedikit sampai nemu kedai kopi kece yang warnanya serba biru. Tempatnya gimana sih? Kamu sering kesana ya? Karena tempatnya super cozy. Mau panas ataupun hujan, bakal tetap aman dan nyaman. Apalagi free wifi. Cocok banget buat yang lagi nongkrong sama teman. Tapi ini kan akhir bulan, kira-kira aman nggak? Ya aman banget dong. Di sana menunya cukup variatif, terus affordable. Cocok deh buat mahasiswa akhir bulan. Wih, thank you ya sarannya. Auto dari tempat tugas dan nongki andalan deh nanti. You're currently hearing to Wellness Waves program. Ride the wave and lead the wellness. Let's go. Oke well people, balik lagi nih di Wellness Wave. Ride the wave, live the wellness. Bareng aku Ana dan Kak Reni. Sesudah kita dengerin satu lagu dari Perunggu, pikiran yang matang, semangatnya kembali on fire ya well people. Nah, sekarang waktunya sesi paling seru. Yap, sesi curhat dari well people. Kita udah kumpulin beberapa pesan yang masuk dan ada yang bikin kita ngakak banget nih. Oke, langsung yang pertama datang dari Nasya Karina dari Komunikasi IPB Sukabumi. Wah, kakak-kakak jago ngomong ya. Katanya gini, Ana, aku tiap hari minum kopi kekinian yang full gula. Niatnya sih buat semangat kerja, tapi badan malah kerasa lemes dan berat. Gimana nih kak? Harus diet atau cukup stop kopi doang? Atau ada cara biar kopi tetap enak tapi nggak bikin gemuk? Wah, well people, ini kayaknya curhatan Nasya beneran kelar banget ya. Karena ini bisa jelasin nggak sih apa ada trik biar kopi nggak ngaruh ke diet? Oke, tadi dibahas sedikit tentang lonjakan gula darah. Nah, untuk kopi yang tadi dibilang kan kenapa sih udah minum kopi bukannya seger malah jadi ngantuk atau malah jadi berat badannya, kan malah jadi malas gitu, malah jadi pengen tiduran. Karena tadi ada lonjakan gula darah yang itu bikin metabolisme meningkat, jadi bikin capek ke badan. Jadi kalau masih pengen ngopi nih, berarti kopinya harus mengeliminasi gulanya. Jadi pure kopi, boleh tuh pilih-pilih menu-menu yang tanpa ada kopi dan susunya. Tanpa ada gula dan susunya, jadi kopi doang. Jadi kayak boleh deh americano misalkan gitu. Oke, jadi yang nggak ada gulanya gitu ya. Yang ada gulanya sama sekali. Oke, langsung aja ke curhatan kedua nih, datang dari Rachel, manajemen IPB. Nah ini kakak-kakak yang suka ngatur-ngatur nih kayaknya nih ya, Rachel nih. Oke, langsung katanya gini, aku nih suka ikutin tren diet yang ada di sosmed, tapi selalu gagal. Pernah coba diet jus seharian, terus tiba-tiba lihat teman makan martabak, gak kuat banget. Bisa gak sih kak kasih saran biar pas diet tapi tetap kuat lihat martabak manis semanis dia? Atau ada jurus sakti biar gak ngiler? Nah well people, ini nih yang kayak gini nih, curhat banget nih ya. Karena ini gimana nih, bisa nggak sih diet tetap happy tanpa ngerasa kurang? Oke, tadi kan udah dibahas ya kenapa kita bisa pas lagi diet itu malah jadi mood swing, jadi rungsing, senggol bacok gitu ya. Karena tadi itu untuk perempuan apalagi hormonnya terganggu, terus kita juga jadi moodnya nggak bagus ya karena kekurangan nutrisi. Tubuh tuh udah berontak tuh sebetulnya. Jadi pola diet yang benar itu pola diet yang tadi harus tetap memenuhi semua nutrisi. Makannya tetap harus 3 kali di jam yang sama, diselingi buah. Udah itu, stop yang lain-lain.
kayak misalkan tepung-tepungan, cireng, cimol dan lain-lain sama teman-teman udah eliminasi. Jadi kalau misalkan kita mau diet sehat, percaya deh, dengan makan 3 kali sehari real food diselingi sama buah, kayak kok kita makannya jadi 5 kali. Nah itu tuh udah nggak ada craving lagi tuh, udah nggak akan kebitaan lagi ngelihat makanan-makanan yang tidak seharusnya dimakan. Kenapa? Karena si tubuh sudah ngasih sinyal ke otak, ke hipotalamus bahwa tubuh udah nggak butuh nih makanan lagi karena kita udah cukup nutrisinya. Karena kan rasa ngiler, rasa kebitaan itu adalah sinyal dari otak untuk kita makan. Kalau otaknya sudah tidak dikasih sinyal bahwa kita mau makan lagi, itu pasti kita nggak akan jadi kebitaan gitu. Jadi masih ada lapar gitu ya. Iya, jadi seperti itu tubuhnya tuh lapar gitu. Oke. Nah, well people, kita udah dengerin dari beberapa curhatan ya dari Kanasya dan Kak Rachel yang ternyata amazing banget ya, ada curhatan-curhatan dietnya. Nah, well people, langsung aja sekarang kita berikan ruang sedikit buat nikmatin lagu yang pasti bikin ingatan kita kembali ke momen-momen seru. Jadi siapkan telinga dan hati kalian karena nanti kita bakal putar lagu memori baik Sheila on 7. Stay tune dan dengerin sampai habis. Aku tuh pengen banget deh diet. Tapi tiap mikir diet, yang kebayang cuma makan sayur sama olahraga yang capek-capek. Siapa bilang diet itu harus tersiksa? Coba deh, manfaatin hobi kamu. Hah? Hobi? Emang hobi bisa bikin kurus? Ya bisa lah. Hobi kamu sepedaan kan? Itu udah termasuk ke dalam hobi yang kalori friendly. Selain itu, bisa bikin kamu senang juga deh. Dan gak kerasa kalau lagi olahraga. Iya juga ya. Kalau gitu, diet tuh gak harus ribet dong. Exactly. Diet itu bukan cuma soal ngurangin makan, tapi tentang gimana kita punya gaya hidup yang lebih sehat. Intinya, gerak, happy, dan konsisten. Hobi yang kamu punya bisa jadi jalannya. Kalau gitu, mulai sekarang aku bakal rutin sepedaan tiap sore. Sekalian update juga di sosial media, supaya semua orang bisa ikut rasain manfaatnya. Boleh? Ditunggu ya update diet journey-nya. Iklan ini dipersembahkan oleh radio kami. Oke, well people, gak kerasa ya kita udah di penghujung obrolan hari ini. Jujur, aku seneng banget bisa bincang-bincang banyak hal sama well people sekalian. Apalagi sambil ditemenin sama Kak Reni, semua keresahan aku tentang diet beneran bisa ditanganin. Waduh, makin siap ini mah buat checklist resolusi diet tahun ini. Oke, buat Kak Reni, sebelum aku tutup, ada sepatah atau 2 patah kata yang mau disampaikan? Oke, buat well people semua yang lagi pada mau diet nurunin berat badan, semangat, semoga istiqomah. Dietnya harus happy, santai, dan harus sehat. Jangan lupa harus rajin olahraganya. Oke, well people, tuh dengerin ya, istiqomah dan konsisten. Aku berharap apa yang aku bahas kali ini bisa berkesan atau bahkan jadi solusi buat well people yang relate sama topik hari ini. Terima kasih juga ya Kak untuk Kak Reni yang sudah sempetin waktunya sama-sama. buat ngobrol bareng sama well people nih pagi ini. Aku yakin banyak banget well people yang langsung termotivasi. Semoga Selamat ya. beraktivitas well people. Semoga kegiatan kalian semua lancar ya. Aku Ana sama Kak Reni pamit undur diri. Sampai jumpa lagi di Wellness Wave episode berikutnya. Ya, terima Hanya kasih. di radio kami, radio digital dan podcast KMN Sukabumi. See you well people. You're currently hearing to Wellness Ways program. Right the way. Udah, buka. 105,6 FM Radio Station.